Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang transformasi, ya. Transformasi geometri, tepatnya komposisi dari transformasi. Komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi yang kita bahas kali ini mengenai jenis transformasi refleksi dan refleksi. Jadi ada satu titik atau katakanlah kurva atau katakanlah sebuah garis, ya, direfleksi kemudian dilanjutkan direfleksi kembali, ya, oleh cermin yang berbeda tentunya. Oke, kita review kembali, ya, tentang rumus dari beberapa jenis refleksi. Nah, pertama, titik X, Y apabila direfleksikan terhadap sumbu X, ya, maka nanti bayangannya ada di yang tadi X, Y menjadi X, minus Y, ya. Jadi posisi Y saja yang berubah, tinggal dikali min. Nah, kemudian kalau seandainya ada titik X, Y direfleksikan, ya, cerminnya sekarang berupa sumbu Y, maka nanti bayangannya ada di min X, Y, nah, yang berubah hanya bagian absis, ya, atau bagian X-nya. Selain sumbu X dan sumbu Y ada lagi, ya, bentuk cermin yang lain, yakni bentuk cermin berupa garis Y sama dengan X, ya, maka nanti bayangannya tinggal ditukar posisi, X-nya menjadi Y, X. Itu. Jadi dua-duanya berubah. Oke. Kemudian X, Y bisa juga direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X. Nah, maka bayangannya nanti ada di titik posisinya berubah, tinggal dikali min, ya, jadi min Y, minus X. Oke, ya, jadi berubah baik X maupun Y-nya, ya, baik X maupun Y berubah. Kemudian ada lagi cermin berupa persamaan garis Y sama dengan, ya, katakanlah Y sama dengan K, maka nanti yang berubah adalah Y-nya, ya, X-nya nggak berubah. Nah, jadi bayangannya tadi Y jadi 2 kali cermin, ya, 2 kali K dikurang nilai Y yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi yang berubah hanya Y-nya saja. Nah, kemudian ada juga titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan K atau sama dengan H, ya. Oke, maka nanti yang berubah adalah bagian X, ya. Yang tadi X menjadi 2 kali cermin, 2 kali H, ya, dikurang nilai X yang sebelah. Nah, bagian Y-nya tetap. Nah, oke. Jadi yang berubah adalah bagian X-nya. Nah, kemudian satu lagi adalah titik X, Y dicerminkan terhadap titik asal, ya, titik 0,0. Maka nanti bayangannya cukup kita kali min, ya, X, Y menjadi min X, min Y. Nah, seperti ini. Jadi hanya tinggal kita kali tanda min. Nah, ini sekedar review, ya. Kemudian ada catatannya. Catatannya apa? Kalau seandainya kita punya Y sama dengan X, nah, nanti bisa jadi penulisannya Y min X sama dengan 0. Ya, sama, ya. Bisa jadi nanti ada cermin, ya, titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama Y min X sama dengan 0. Atau X min Y sama dengan 0, sama saja. Nah, kemudian untuk yang berikutnya Y sama dengan min X, bisa jadi nanti ada bentuk pertanyaan, ya, menjadi Y plus X sama dengan 0. Nah, ini cerminnya jadi seperti ini. Ya, ini setara, ya, Y sama dengan min X dengan Y plus X sama dengan 0. Nah, nanti agar tidak bingung, ya. Nah, kemudian Y sama dengan K, bisa jadi nanti penulisannya sebagai berikut. Jadi Y, ya, min K sama dengan 0. Ini setara juga. Kemudian satu lagi adalah X sama dengan H. Bisa jadi nanti penulisannya adalah X min H sama dengan 0.
Oke, yang setara juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba bahas ya. Ada 3 soal di sini yang akan kita bahas mengenai komposisi transformasi untuk bentuk refleksi sebuah garis ya. Oke, soal pertama adalah garis X min 3Y tambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, pertama dicerminkan oleh garis X sama dengan min Y, kemudian lanjut dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya bayangannya mempunyai persamaan. Oke. Kita minta bantuan sebuah titik ya, katakanlah titik ya yang melalui garis X min 3Y tambah 5 adalah X, Y. Nah, pertama dia dicerminkan oleh garis X sama dengan min Y. Ini sama dengan X sama dengan min Y ini sama dengan Y sama dengan min X ya. Sama nih, setara ya. Oke, X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X, dia akan menjadi min Y, min X. Nah, gitu ya. Jadi tukar tempat dan dikali min. Nah, bayangannya ini nanti dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan min 2. Nah, di rumus yang sebelumnya adalah Y sama dengan K. Nah, yang berubah adalah bagian yang Y-nya ini, ya, bagian ordinat yang berubah. Sementara bagian absisnya tetap. Nah, jadi tetap min Y, rumusnya adalah 2 kali cermin, ya, cerminnya adalah min 2. Ya, cerminnya adalah min 2. Ya, dikurang nilai ordinat yang sebelumnya, min X, ya, dikurang min X. Dikurang min X. Nah, dikurang min X. Nah, seperti ini. Kalau kita sederhanakan, maka bayangan akhirnya ya X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan min X, dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan min 2, maka akan menjadi minus Y, 2 kali min 2 min 4 ya, min kali min jadi plus X. Nah, seperti ini. Atau boleh juga ditulis menjadi min Y, X min 4. Nah, nilai min Y, X min 4 ini adalah titik bayangannya yang tadi X, Y menjadi min Y, X min 4. Nah, maka kedudukan min Y ini menjadi kedudukan X aksen. Ya, kemudian X min 4 menjadi kedudukan Y aksen. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hubungan antara X dengan bentuk aksen, Y dengan bentuk aksen adalah pertama min Y. Ya, min Y sama dengan X aksen. Nah, maka dapatlah Y sama dengan, kita kali min kedua ruas menjadi min X aksen. Nah, ini kita gunakan. Ya, simpan ya, jadi Y sama dengan min X aksen. Kemudian yang kedua adalah X min 4 ini sama dengan Y aksen. Ya, sehingga dapatlah X sama dengan Y aksen ditambah 4. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi nanti nilai X dan Y yang ada dalam garis semula kita rubah dalam bentuk aksen seperti ini. Oke, maka kita peroleh persamaan petanya. Ya, persamaan petanya akan menjadi X min 3Y tambah 5. Jadi X-nya itu diganti dengan Y aksen tambah 4 dikurang 3Y, 3 kali Y-nya diganti dengan min X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Karena kita udah kasih keterangan peta, aksennya boleh kita buang ya. Jadi Y plus 4 min 3 kali min X jadi plus 3X tambah 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh 3X tambah Y ditambah 9 ya sama dengan 0. Nah, inilah persamaan petanya ya dari persamaan garis mulanya X min 3Y tambah 5 sama dengan 0. Oke, ini untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita diberikan kurva ya, dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 4X min 12 ya, berarti kurvanya berbentuk parabola. Nah, dicerminkan terhadap titik, nah, cerminnya berupa titik asal 0,0, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis Y tambah X sama dengan 0. Nah, Y tambah X sama dengan 0 setara dengan Y sama dengan min X ya.
Y sama dengan min X. Ya, cerminnya berupa garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya mempunyai persamaan. Oke. Kita minta bantuan titik ya, yang melalui kurva. Katakanlah titiknya adalah X, Y. Ya, pertama diapakan? Dicerminkan terhadap titik asal. Ya, dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya ada di, tinggal kita kali min ya, min X, min Y. Setelah dicerminkan terhadap titik asal, kemudian dicerminkan lagi oleh garis Y tambah X sama dengan 0, oleh garis Y sama dengan min X juga boleh nulisnya. Ini. Maka bayangannya ya, akan menjadi, ini kita tukar tempat, ya kita kali min, gitu ya. Tukar tempat jadi min Y min X kali min jadi Y, X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal cari hubungan antara bentuk X dan Y dengan aksen ya. Nah, Y, X berarti Y ini ada posisi X aksen, X di sini posisi Y aksen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara X dan Y dalam bentuk aksen adalah Y sama dengan X aksen. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan Y aksen. Nah, seperti ini. Aksennya lupa ditulis. Oke, sini ya. Nah, sehingga yang tadi kita punya peta atau yang tadi kita punya kurva berupa parabola akan menjadi peta dengan bentuk persamaan Y kuadrat. Y ganti dengan X aksen. Jadi X aksen kuadrat. Sama dengan 4 kali X. X-nya adalah Y aksen. Ya, dikurang 12. Ya. Nah, karena kita udah kasih keterangan peta, aksennya kita buang, ya. Kita buang jadi X kuadrat sama dengan 4Y min 12. Nah, ini ya persamaan bayangannya. Itu soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke ya, nomor 3. Kita informasi yang diberikan adalah diberikan titik A, B, C ya. Di segitiga ABC ini titik A-nya 2,3, titik B-nya 6,7, titik C-nya 4,10. Nah, titik-titik ini dicerminkan secara berturut-turut oleh garis X min 1 sama dengan 0. Ini maknanya berarti X sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan oleh garis Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti maknanya cerminnya berupa garis Y sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, maka bayangannya, nah pertanyaan itu. Bayangan titik-titik A, B, dan C ini, gitu ya. Jadi A aksen, B aksen, C aksen. Ya, jadi segitiganya aksen, B aksen, C aksen. Oke. Kita nggak cerminkan titik A, B, dan C, tapi kita umpamakan ada sebuah titik X, Y. Jadi kita bikin secara umum. Ya, X, Y ini pertama diapakan? Dicerminkan oleh garis X sama dengan 1. Ya, dicerminkan oleh garis X sama dengan 1, maka nanti bayangannya menjadi 2 kali 1 ya, 2 kali cerminnya 1 dikurang nilai X awal, ya X, Y-nya nggak berubah. Nah, seperti ini. Ya. Maka akan kita peroleh menjadi 2 min X, Y. Nah, seperti ini. Kemudian titik 2 min X, Y dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan min 3, gitu ya. Nah, jadi ini 2 min X, Y dicerminkan lagi oleh garis Y sama dengan min 3. Maka nanti yang berubah adalah Y-nya, X-nya nggak berubah ya. X-nya tetap 2 min X. Nah, tinggal Y-nya dicerminkan oleh min 3 menjadi 2 kali min 3 dikurang nilai Y yang awal, gitu ya. Nah, ini. Kalau kita sederhanakan akan menjadi 2 min X, 2 kali min 3 jadi min 6 kurang Y. Nah, seperti ini. Jadi secara keseluruhan akan kita peroleh ya, apabila kita punya titik X, Y dicerminkan berturut-turut ya. Pertama dicerminkan oleh garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 3. Maka bayangannya akan menjadi 2 min X ya, 2 dikurang nilai X, min 6 dikurang nilai Y. Nah, seperti ini rumusnya jadi kita dapat. Nah, sekarang kita punya titik A, B, dan C. Nah,
kita tinggal ikutin aja nih. Pertama, titik A dulu deh ya. Titik A adalah 2,3. Dicerminkan dia ya secara berturut-turut oleh garis X sama dengan 1, lanjut ya oleh garis Y sama dengan min 3. Maka bayangannya X nya 2, Y nya 3, ganti X nya 2 jadi A aksen, X nya 2 jadi 2 kurang 2, min 6 kurang Y, Y nya adalah 3. Maka A aksen ada dalam koordinat, ada pada koordinat 0, min 9. Oke ya, kita lanjutkan ke titik B. Titik B ini kita punya 6,7 ya, kemudian dicerminkan oleh garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan oleh garis Y sama dengan min 3 ya. Bayangannya ada di titik B aksen, katakanlah 2 min X, 2 kurang 6 berarti min 6 dikurang Y, Y nya 7. Nah seperti ini, maka B aksennya adalah min 4, min 13. Satu lagi adalah titik C, 4,10. Dicerminkan berturut-turut dia pertama oleh garis X sama dengan 1, lanjutkan oleh garis Y sama dengan min 3. Maka bayangannya ada di C aksen dengan koordinat 2 min X, X nya 4, min 6 min Y, Y nya 10. Nah seperti ini. Jadi sama dengan C aksen 2 kurang 4 ini min 2, min 6 kurang 10 adalah min 16. Nah sehingga dapatlah bayangannya ada dalam segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya, dengan A aksennya ada di 0, min 9, B aksennya ada di koordinat min 4, min 4, min 13, dan C aksennya ada di min 2, min 16. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan tentang komposisi transformasi.